Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya saudara bangun tadi pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Haleluya. Sebelum melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Mari bersaat teduh dan berdoa bersama dengan saya. Bapa, pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur terima kasih. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati setelah sepanjang malam Tuhan jaga lindungi kami. Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau bejana hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9 yang berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, apakah saudara setuju dengan perkataan saya bahwa orang yang membawa damai adalah orang-orang yang sudah memiliki damai sejahtera dalam hidupnya? Yesus Kristus mengatakan bahwa orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Saudara, kedamaian adalah sesuatu yang indah dan kedamaian adalah sesuatu yang harus dikejar oleh setiap manusia, harus diusahakan oleh banyak orang. Kedamaian adalah sebuah keadaan yang tenang dan tentram. Kedamaian adalah ketiadaan perang, bahkan konflik. Bukankah kita semua merindukan damai? Sayangnya, kedamaian bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan kedamaian. Akan tetapi, poin yang harus kita ingat bahwasanya orang Kristen yang sejati ditandai dengan kasih yang membawa perdamaian. Karena orang yang mencintai Yesus pasti mencintai damai. Saudara, orang yang mencintai Yesus pasti orang tersebut mencintai damai. Amin. Mari kita dengar apa arti kata damai. Kata damai dalam bahasa Inggrisnya peace, bahasa Ibrani eilen atau shalom. Kata shalom juga seringkali diartikan sebagai damai sejahtera Allah. Jadi ketika saudara atau saya mengucapkan kata shalom, ungkapannya adalah damai sejahtera Allah menyertai engkau. Kata damai mengandung makna kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Saudara, membawa damai berarti membawa kebaikan bagi sesama. Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi, dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga tercipta suatu kedamaian. Saudara, mengapa orang-orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah? Karena mereka melakukan
melakukan pekerjaan Allah, sehingga tindakan mereka mencerminkan karakter Allah. Membawa damai adalah sebuah perbuatan aktif, sesuatu yang menuntut tindakan sehingga orang lain dapat mengetahui dan dapat merasakan akibat dari perbuatan kita. Orang akan merasakan kedamaian yang kita lakukan. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sayangnya ada begitu banyak orang Kristen yang mau hidup dalam permusuhan dan tidak mau berdamai. Sekalipun mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak mau menghiraukannya. Berhati-hatilah saudara jika kita merasa aman hidup dalam permusuhan, sombong, egois. Mungkin hati nurani kita sudah mati. Saudara, banyak orang Kristen mengaku anak Tuhan tapi punya banyak musuh di mana-mana. Banyak orang Kristen setiap hari mengucapkan kata shalom, damai di hati, tapi punya dendam, tapi hatinya nggak sinkron dengan apa yang dia katakan. Banyak orang Kristen berat untuk mengampuni, tapi mengaku dirinya sebagai anak-anak Allah. Sungguh sangat menyedihkan saudaraku. Banyak orang yang ngakunya anak-anak Tuhan, tapi kalau hadir di mana-mana bawa perang, hadir di mana-mana bawa permusuhan, enggak bawa damai. Saudara, membawa damai itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan nunggu orang lain bawa damai baru kita bisa berdamai. Membawa damai itu dimulai dari lingkungan keluarga. Kalau setiap hari orang Kristen bertengkar, saling tuding, kebun binatang dipindahkan di dalam rumah, sumpah serapah keluar dari mulut kita, dan tetangga dengar, mana damai itu? Katanya orang Kristen punya kasih, bawa damai, tapi mana buktinya? Yang kita dengar hanyalah pertengkaran, percekcokan setiap hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita nggak jadi berkat, kita nggak bawa damai dalam keluarga, bahkan di lingkungan kita, karena mereka melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, orang ngeliatin kita, tuh anak-anak Tuhan, tuh orang Kristen, tapi setiap hari berantem, setiap hari rumah tangganya kacau balau. Saudara, kita ngaku jadi orang Kristen, kita ngaku anak Tuhan, setiap minggu pergi ke gereja, setiap minggu melayani, tapi gak ngomongan sama tetangga, tapi suka ngomongin orang, gak ngomong sama rekan sepelayanan, gak ngomongan sama orang-orang segereja, cuek aja. Saudara, gimana kita mau mengaku diri kita sebagai anak Tuhan? Saudara, seorang pembawa damai adalah orang yang bisa membawa diri dengan baik, menempatkan diri dengan baik, dan menciptakan suatu suasana yang menyenangkan sehingga tidak menimbulkan permusuhan. Menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di lingkungan, sehingga kehidupan kita menjadi berkah. Saudara, kita diakui sebagai anak-anak Allah dan dikatakan berbahagia jika kita bisa menjadi pembawa damai di muka bumi ini. Saudara yang kekasih, ada beberapa cara yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah yang membawa damai. 1. Jaga sikap, perkataan, dan tindakan kita. 2. Upayakan menyelesaikan masalah, jangan menunggu, tetapi bila itu bergantung kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, cepat selesaikan masalah. Jangan tahan
ego kita, keras kepala kita, dia yang salah, saya nggak salah. Tapi jika itu bergantung kepada kita, ayo upayakan selesaikan masalah. 3. Beri pengampunan. Jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah yang membawa damai kepada setiap orang, maka kita harus bisa mengampuni kesalahan orang-orang di sekitar kita. 4. Mari keluarkan atau perkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, bukan hal-hal yang menjatuhkan, bukan hal-hal yang membuat orang sakit hati. 5. Miliki kerendahan hati. 6. Jadilah berkat dimanapun saudara berada, dalam keluarga, di lingkungan, bahkan di masyarakat, sehingga orang tidak menuding Allah kita. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang selalu membawa damai, membawa dampak di dalam kehidupannya, bahkan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang melihat kita. Sekalipun terasa berat, tapi kita harus berusaha. Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang terasa berat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita mau diakui sebagai anak-anak Allah dan kita mau menerima janji-janji Allah di dalam kehidupan kita, maka kita harus menjadi sang pembawa damai, karena Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan damai bagi setiap orang. So, tugas ini adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berikan damai, berikan shalom yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami memohon ampun jika selama ini kami tidak membawa damai, jika selama ini kami egois. Melalui kebenaran firman yang sudah kami dengar, kami mau belajar untuk menjadi pembawa damai, bukan sekedar kata-kata shalom, damai di hati yang keluar dari mulut kami, tetapi akan kami aplikasikan melalui tindakan kami, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami hari demi hari, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh menghidupkan firman-Mu melalui tindakan-tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Berkati juga Tuhan keluarga kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit, perekonomian anak-anak Tuhan. Tuhan berkati, pulihkan. Bahkan Tuhan yang sedang menanti pekerjaan, menunggu pekerjaan, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kasih anugerah Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap umat-umat-Mu, bahkan orang-orang yang membawa damai, yang mengaku dirinya sebagai anak-anak Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jadilah pembawa damai agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatan, andalkan Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.